Tamam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Seperti yang kita terangkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya khiyar ini ada 3 macam. Yang pertama namanya khiyar majlis, dan ini sudah selesai kebanyakan daripada permasalahannya. Naam. Dan juga ada khiyar syarat, yang mana ini insya Allah akan kita terangkan pada malam hari ini. Dan ada namanya khiyar aib, dan ini bakalan kita terangkan di pertemuan akan datang insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang kita terangkan juga, di dalam khiyar majlis itu ada mempunyai dawabit, yaitulah yasbutu fi kulli muawadatin mahdatin waqi'atin ala ainin lazimatin minal janibain laisa fiha tamalluk gahri wala jarat majrar rukhas. Jelas itu? Dan itu bagaimana keterangannya tinggal lihat di video sebelumnya, itu ada linknya kita kirim di YouTube itu. Namun di sini kebanyakan para ulama menyebutkan dobit di dalam khiyar syarat ini sama persis dengan dobit di dalam khiyar majlis. Apa yang diperbolehkan di dalam khiyar majlis, maka kita katakan sama di dalam khiyar syarat juga bisa. Namun kemarin di dalam khiyar majlis, karena di dalam majlis masih, maka diperbolehkan khiyar walau fi ribawiyin, walau fi assalam, walau fi masta'gaba itqan. Jelas itu? Kemarin kita terangkan, sekalipun dalam hal yang ribawi, sekalipun di dalam salam, boleh kita khiyar majlis. Kita memesan kepada seorang, kemudian kita memutuskan untuk meng-cancel di dalam majelis, maka diperbolehkan. Begitu juga ribawi. Zahab bizahab, kita batalkan di majelis, kita cancel, silahkan. Adapun khiyar syarat, maka kita katakan apa yang di khiyar majelis bisa sabit juga bisa di khiyar syarat, kecuali illa fi ar-ribawi wassalam. Dobitnya jelas itu. Dobitnya itulah sama seperti dobit khiyar majlis, namun kata para ulama kalau lebih ringkas, illa fima yushtarat al-qabd fil majlis, kecuali di dalam sesuatu yang disyaratkan di sana ada gabut di dalam majlis. Jelas ini ya? Gimana Ustaz Helmi? Ini kita ulang sedikit ya, biar Ustaz Helmi juga bisa menyimak. Kemarin kan kita terangkan dobit di dalam khiyar majlis ya, Ustaz Helmi ya. Keterangannya bisa secara mendetail lihat di tayangan YouTube sebelumnya. Itulah kita katakan dobitnya fi kulli muawadatin mahdatin waqi'atin ala ainin ila akhirih. Namun di sana dikatakan walau fi ribawi, walau fi salam, walau fi masta'gaba itgan. Nah, kalau di dalam khiyar majlis ini sama persis, dobitnya juga seperti itu, yasbutu fi kulli muawadatin mahdatin waqi'atin ala ainin ila akhir dobit. Namun di sini diistisnakan illa fi ma yusyarat al-gabut fil majlis, kecuali dalam sesuatu yang disyaratkan gabut di dalam majlis, serah terima di dalam majlis. Maka karena diistisnakan itu, otomatis ribawi dan salam keluar. Karena ribawi apa? Kemarin kita terangkan la budda minat tagabut fil majlis. Jelas itu? Harus ada serah terima di majlis. Seperti misalnya kita jual zahab dengan zahab, harus mutamasil. Harus mutagabit fil majlis, fil majlisil aqd. Jelas itu? Maka kita katakan di dalam khiyar syarat ini, kalau seandainya seperti ini, gambarannya biar gampang ya. Saya membeli mobil misalnya, mobil kan bukan ribawi, nggak jadi masalah. Saya membeli mobil dengan harga $100.000 Singapura misalnya ya.
eh, dengan syarat saya khiyar selama 3 hari atau 2 hari. Untuk apa dia khiyar? Untuk berpikir. Karena seperti yang kita terangkan, faedah daripada khiyar syarat dan khiyar majelis yaitu apa? Lit-tarawwi. Nah, lit-tarawwi, untuk berpikir jernih. Apa yang pantas dan apa sebaiknya? Apakah terus jual beli? Apakah dibatalkan? Nah, apakah kita cancel? Apakah kita deal di dalam transaksi tersebut? Jelas itu? Nah, ayo. Maka kita katakan khiyar syarat selain daripada ribawi, oke, nggak jadi masalah. Kenapa kok jadi masalah dalam ribawi? Karena dalam ribawi disyaratkan harus apa? Saling tagabut fil majlis. Tanpa ada serah terima di majelis menjadi riba. Makanya kita kan tidak boleh khiyar syarat. Jelas ini? Nah, ayo. Dalam artian kalau seandainya dia beli zahab dengan zahab, nah kita harus tamasul ya. Harus tagabut fil majlis. Kalau seandainya dia bilang saya membeli zahab dengan zahab 1 kilo dengan 1 kilo, oke. Dengan syarat khiyar selama 3 hari, maka kita apa? Khiyar 3 hari otomatis menghilangkan daripada serah terima di dalam majelis. Kita harus cash, harus hal, nagdan. Nah, mafhum? Makanya kita katakan di dalam khiyar syarat ini nggak boleh dalam yang ribawi. Yang kedua, yaitulah salam. Akan datang ini masalah salam pesanan. Nanti akan datang salam ini. Di antara syaratnya ra'su al-mal atau as-saman la budda minal gabut fil majlis. Ra'su malis salam atau uang yang kita jadikan sebagai modal untuk pembelian pesanan itu harus digabut di majelis. Dalam artian, kalau seandainya kita mesen iPad misalnya sama teman kita, kebetulan di daerah kita nggak ada misalnya, atau orang mau ke mall, kita bilang saya nitip iPad misalnya Pro yang chipnya M5 misalnya, warna coklat misalnya, kita sebutkan sudah dengan harga berapa, dengan yang seharga misalnya $3.500. Oke. Nah, maka $3.500 itu harus diserahkan di majelis. Jelas itu. Gak bisa dibilang nanti saya transfer duitnya, gak bisa. Harus di majelis itu. Harus di majelis uang tersebut dipegang. Fungsinya apa? Karena memang akan datang, kita terangkan fungsi daripada salam yaitu adalah supaya orang yang dipesanin ini bisa mengelola uang yang dipesan itu. Bisa mengelola dia. Kata. Sehingga dia bisa menaikkan harga atau menurunkan harga, terserah dia nanti. Dengan uang tersebut dia bisa bertransaksi dengan sesuatu yang lain yang pastinya itu milik dia. Maka kita katakan dalam khiyar majelis karena diistisnakan sesuatu yang disyaratkan gabut fil majelis, maka salam akhirnya keluar. Makanya kalau kita membaca bejuri dan lain sebagainya, katanya apa? Yasbutu khiyarus syarat bima yasbutu fi khiyaril majlis. Jelas itu. Dobit di dalam khiyar syarat sama dengan khiyar majelis, kecuali di dalam khiyar majelis walau fi ribawi, walau fi salam, walau fi masta'gaba itgan. Jelas itu. Namun kalau di dalam khiyar syarat mereka mengistisnakan illa fi ribawi wassalam. Karena apa? Karena kita katakan di dalam khiyar syarat diistisnakan fi ma yushtarat al-gabut fil majlis. Yang disyaratkan harus ada serah terima di dalam majelis. Dan salam ataupun ribawi kita katakan di sana harus tagabut fil majlis. Oleh karena itulah tidak bisa kita khiyar syarat di dalam ribawi dan salam. Selesai ini? Oke? Nah, adapun khiyar aib di pertemuan akan datang insyaallah akan kita sebutkan dobit tersendiri nanti. Beda dobitnya dia. Jelas itu? Maka dobit khiyar syarat sama dengan khiyar majlis kecuali diistisnakan masyrat fil gabut fil majlis. Adapun dobit khiyar aib nanti akan datang kita terangkan di tempatnya. Oke, jelas ini? Tamam? Mafhum? Oke. Kalau sudah kita ketahui dobitnya, khiyar syarat diperbolehkan kecuali dalam ribawi dan salam. Maka kita katakan apapun daripada bentuk transaksi jual beli selama bukan ribawi, selama bukan salam, silahkan disyaratkan khiyar. Jelas itu? Silahkan disyaratkan khiyar. Saya misalnya datang ke ke mall atau ke hypermart
Ya, beli sesuatu. Apa misalnya dia beli minyak goreng. Ya, saya beli minyak goreng ini dengan syarat khiyar ya untuk berpikir selama 2 hari. Silahkan. Oke, jelas. Nah, karena apa? Karena kita katakan kita membelinya dengan uang. Beda kalau minyak dengan minyak ya. Oh, masalah ini. Nah, ini bukan minyak dengan minyak dengan uang. Kalau seandainya kita beli kitab ya, kita datang ke toko kitab. Saya beli kitab Bejuri atau Fathul Qarib dan harga berapa? Dan saya syaratkan khiyar untuk berpikir selama 2 hari. Silahkan. Jelas itu. Nanti akan datang syarat-syaratnya. Harus 3 hari atau kurang daripada 3 hari. Sehari setengah dan lain sebagainya. Silahkan. Oke, tamam. Jelas itu? Ayo, inilah yang dimaksud oleh musannif. Wal mutabayi'ani bil khiyari. Sudah? Itu masalah khiyar majlis malam yatafarraqa. Terus walahuma, matan ke matan dulu biar gampang. Walahuma ayyashrital khiyar. Dan boleh bagi keduanya. Jelas itu, walahuma, dan boleh bagi keduanya. Siapa ini keduanya? Ini dia, tafsir daripada dhamir. Dan bagi keduanya ail mutabayyi'an. Ail mutabayyi'ain, maksudnya itulah 2 orang yang bertransaksi. Si penjual dan pembeli. Jelas itu? Kan kalau di matan apa kita katakan pakai dhamir lahuma bagi keduanya. Kalau salah satunya doang minta khiyar boleh enggak? Oh, juga boleh. Wa kadzali ahadihima. Boleh juga salah satunya doang minta khiyar. Idza wafaqahul akhar. Apabila yang satunya muwafiq. Maksudnya apa? Menyetujui. Idza apabila wafaqahu menyetujui khiyar tadi bagi salah satunya al akhar pihak yang lain. Jelas itu. Dalam artian gini. Kadang kebanyakan si penjual itu enggak pengen barang itu lagi sudah. Tapi si pembeli kadang yang mikir itu ya. Si penjual, kata penjual, saya udah pasti deal sudah. Maka kata si pembeli, oh kalau saya perlu mikir dulu. Saya nggak bisa mikir di tempat itu, nggak bisa. Saya harus memikir sehari 2 hari. Karena apa? Karena kalau sudah di tempat, melihat lucunya barang lain sebagainya, kadang kita tidak bisa mengontrol diri. La yatamalak nafsahu. Seseorang itu kalau lihat barang secara langsung kadang nggak bisa mengontrol diri. Nah, jelas itu. Misalnya, kita sudah punya iPad misalnya, kita punya iPad sudah. Oke. Datang kita ke mall. Ya, masuk ke misalnya Huawei misalnya. Ada Huawei MatePad mini, lucu, warna hijau stabilo lain sebagainya. Ada pulpennya, aplikasinya lengkap. Harganya murah lagi. Kadang itu kita nggak bisa kontrol diri. Kebetulan ada uang di kantong. Beli apa enggak? Aduh. Ini baru launching ini. Harus beli nih. Dah gini aja dah. Saya ambil dulu, saya beli, saya mikir dulu di rumah. Jelas itu. Setelah mikir di rumah, oh ngapain beli Huawei misalnya. Kayak saya sudah punya iPad, nih spek paling tinggi sudah untuk tablet misalnya, untuk tab, untuk pad, untuk iPad. Ngapain beli yang kayak gitu misalnya ya. Nah, apalagi perempuan biasanya, dia punya lipstick sudah. Punya lipstick merek tertentu. Itu kalau sudah ke mall, masuk ke tempat-tempat make up, dia lihat, bagusnya ini. Pengen beli. Semua pengen dibeli sama dia. Oke, maka untuk berpikir dia bilang, "Oh, saya mau beli ini." Udah. Transaksi sudah selesai, namun dengan syarat dengan syarat khiyar berpikir selama 3 hari. Nanti sudah pulang ke rumah, cicilan utang di sini belum bayar, arisan belum bayar, ini kontrakan rumah belum bayar, apartemen belum bayar, kipas angin ada yang rusak harus diservis, baru dia mikir. Kalau di tempat, biasanya orang itu nggak bisa mikir. Apalagi pakai kacamata ya. Kalau ke optik gimana? Ustadz Hilmi gimana biasanya kalau ke optik Ustadz Hilmi? Ini bagus. Jelas itu. Nah, kita katakan inilah syariat mengadakan daripada khiyar ini untuk kita berpikir. At-tarawwi namanya. Jelas itu ya. Nah, kalau si penjual pastinya dia pengen barangnya cepat keluar. Ya. Saya minta khiyar. Enggak apa-apa. Pikirlah sana. Jadi masalah juga. Nah, jelas itu ya. Nah, idza wafaqahul akhar. Kalau lam yuwafiq al akhar udah bisa dia. Kita katakan
selama di majelis untuk membatalkan. Masuk di dalam masalah khiyar majelis kemarin. Nah, kita sekarang pembicaraan tentang khiyar syarat. Mafhum ini ya? Jelas itu? Hakada. Terus. Jadi apa? Lahuma ilmu tabi'in. Wa kadzali ahadima idza wafaqa wal akhar. Apa? Boleh bagi keduanya ayyashrital khiyar, bahwasanya keduanya tersebut atau salah satunya seperti yang kita terangkan secara syarah al-khiyar, mensyaratkan daripada khiyar fi anwa'il ba', di dalam anwa'il ba', di dalam macam-macam daripada anwa'il ba'. Bagaimanapun sistem jual belinya, mau fi dhimmah, maupun fi salam secara zahir ibarah ya. Namun kita fi anwa'il ba' illa ya, fi ma yushtarat fihi al-ghabd fil majlis. Maka ini disisnakan dari kata-kata ungkapan fi anwa'il ba'. Jelas itu. Maka kita di sini ba' mausuf fi dhimmah enggak masuk. Nah. Idza kana bil lafdz salam maksudnya. Kalau dengan lafaz salam. Terus lagi apa? Yang keluar di sini ar-ribawi enggak masuk. Jelas itu. Memang secara zahir ibarah fi anwa'il ba' semuanya. Namun kita katakan la fi anwa'il ba' illa fi ma yustasna, kecuali yang diistisnakan, yang dikecualikan. Apa? Ma yusar fihi al-ghabd fil majlis. Jelas itu. Maka ta'likan yang ini tadi karena kita sudah paham letaknya di mana? Di sini, kalau di matan. Jelas itu? Fi anwa'il ba' di dalam macam-macam jual beli, gimana pun, jual beli ribawi dan seakan-akan masuk semua. Lah, kita katakan, ada yang diistisna, itulah ma yusar fihi al-ghabd fil majlis. Paham ini ya? Nah, ini cara pensyarahannya kayak gitu. Jadi kita masukkan istisna ini di dalam ungkapan asyaratul khiyar fi anwa'il ba'. Kecuali apa? Yang disyaratkan ghabd fil majlis, yaitu apa? Kita katakan as-salam dan ar-ribawi. Sudah jelas ini? Mafhum itu? Bisa dipaham Ustaz Hilmi? Naam, oke. Ustaz Mahathir, Mahathir gimana Ustaz Mahathir? Jelas ini ya? Naam. Kata Ustaz Yaqub gimana? Mafhum ini? Ayo. Terus ayyashrital khiyar, bahwasanya mereka mensyaratkan khiyar. Nah, di sini mulai masuk daripada syarat-syaratnya. Ayo. Yang pertama, ayyashrital khiyar dipaham daripada ungkapan ila salasati ayyam, sampai 3 hari. Jelas itu. Dari ungkapan ila salasati ayyam ini, para ulama mengeluarkan ada 5 syarat. Yang pertama, zikrul muddah, harus menyebutkan tempo. Jelas itu. Beda kalau seandainya gini, dia bilang, saya membeli mobil ini dengan harga berapa? Dengan syarat khiyar, gitu doang dia bilang. Gak ada bilang syarat khiyar 2 hari, 3 hari. Jelas itu, 1 hari, 1 hari setengah. Gak ada dia nyebutin. Jadi harus nyebutin zikrul muddah. La ma lau atlaq. Beda kalau seandainya dia atlaq, bisyartil khiyar doang. Jadi bisyartil khiyar doang tidak cukup, harus bisyartil khiyar. Misalnya apa? Yaumain. Jelas itu. Mafhum? Jelas. Ayo, 1. Yang kedua, yaitu adalah kaunuha muttasilah. Masanya itu nyambung. Terus lagi apa? Ma'lumah. 3, harus mudahnya maklumah, diketahui. Beda kalau dia bilang, saya minta khiyar beberapa waktu. Kapan? Beberapa waktu. Ghair maklumah, harus disebutkan 1 jam, 2 jam yang maklumah, 3 jam, 5 jam, 24 jam. Kalau seandainya kita katakan ghair maklumah nggak bisa. Oke? Nah, terus lagi apa? Muttasilah, maklumah, mutawaliyah. Mutawaliyah. Apa mutawaliyah? Yaitu adalah nyambung antara satu dengan yang lain. Ayo. Bedanya antara mutawaliyah sama muttasilah, kalau mutawaliyah itu 1, 2, 3 harus nyambung. Kalau muttasilah ini muttasilah, yaitu adalah muttasilah bil agad atau bi majlisi al khiyar. Jelas itu ya? Mafhum? Jadi yang dimaksud dengan mutawaliyah nyambung 1, 2, 3, 24 jam nyambung. 44 jam atau 48 jam nyambung. Oke. Nyambung.
Kalau muttasilah, maksudnya muttasilah bil agad. Jelas itu. Nyambung dengan agad atau nyambung dengan majlisil agad. Majlisil agad. Jadi nggak di agadnya disebutin. Tapi apa? Masih di majlisil agad. Beda kalau sudah pisah. Jelas itu. Maka tidak bisa. Nanti di matan bakalan kita terangkan lagi. Oke? Nah, mutawali. 4. Yang kelima, yaitu adalah salasah ayyam fa'agal. 3 hari atau kurang. Inilah yang dimaksud oleh musannif ila salasati ayyam. Sampai 3 hari, oke? Maksudnya salasati ayyam fa'agal atau kurang. Lebih 3 hari nggak bisa. Kurang daripada 3 hari silahkan. Oke? Lebih dari 3 hari walaupun sedetik nggak bisa. 3 hari, udah. Selesai? Syaratnya ini menyebutkan. Terus lagi di sini kita bisa memaham wa tuhsabu minal agad la minat tafarruq. Ini makna daripada muttasilah. Muttasilah minal agad. 3 harinya harus nyambung dengan agad. Jelas itu. Agad. Saya jual mobil ini dengan harga segini. Oke. Habis itu si pembeli saya beli dengan syarat katanya. Dengan syarat khiyar selama 3 hari. Dari agad ini maksudnya. Bukan 3 hari dari semenjak mobil diantar ke rumah. Kan kadang mobilnya diantar belakangan. Enggak. 3 hari dari agad. Ini pastinya kalau seandainya apa? Tuhsabu minal agad la minat tafarruq. Bukan setelah berpisah ya. Ini in syarata fil agad. Kalau disyaratkan di agad. Di akadnya disyaratkan. Wa illa kalau tidak disyaratkan di agad fa minal majlis. 3 hari dari semenjak berpisah daripada majelis agad. Apa sih bedanya? Bedanya apa dari tadi? Kok ada beda antara majelis agad sama agad? Bedanya kayak gini. Kalau seandainya orang melaksanakan agad, oke? Dia mengadakan di misalnya di tempat yang enak lah di sana. Ada tempat meeting room misalnya. Di sana ada kopi, di sana ada apa lain sebagainya. Ngobrol enak. Mereka melaksanakan daripada jual beli. Selesai jual beli sudah. Masih punya khiyar majelis tadi ya. Masalah khiyar majelis kemarin. Masih punya khiyar majelis selama belum berpisah. Duduk. Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Gak kerasa ini ngobrol. Baru dia terpikir. Alangkah baiknya ya. Kalau seandainya saya mensyaratkan khiyar. Oke? Alangkah baiknya kalau seandainya saya mensyaratkan khiyar selama 3 hari. Akhirnya dia mensyaratkan khiyar di majlisil agad. Untuk 3 hari, maka dari situ dihitung. Bukan dari awal agad. Faedahnya lagi lebih besar kalau seandainya mereka di hotel misalnya. Kemana-mana bareng, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini, kesana. Oke, pindah lagi ke ruang tamu, pindah lagi ke ini, pindah lagi. Akhirnya selama 2 hari, 3 hari nggak misah nih bertiga. Baru mensyaratkan selama di majelis agad. Maka kita tidak jadi masalah. Oke. Nah, sudah paham ini? Ayo. Dalam artian kalau seandainya disyaratkan di agad langsung, mereka nggak berpisah, 3 hari langsung berjalan sudah, walaupun nggak misah. Oke? Maka kita katakan kalau seandainya seperti ini, ada orang berdua bertransaksi dan tidak berpisah selama misalnya 1 minggu. Dan ketika agad mensyaratkan khiyar, maka 3 hari berlalu khiyar syarat habis sudah. Namun khiyar majelis masih ada sampai seminggu tadi. Oke. Nah, maka terkadang khiyar majelis lebih panjang daripada khiyar syarat. Terkadang khiyar syarat lebih panjang daripada khiyar majelis. Dan kebanyakannya kayak gini ya. Khiyar syarat sebentar, habis itu khiyar majelis. Khiyar majelis sebentar, khiyar syarat yang lama. Jelas itu ya. Karena orang biasanya setelah agad ya udah ninggalin tempat masing-masing melakukan daripada kegiatannya, melaksanakan daripada kegiatannya. Nah, maka khiyar syarat itu sangat berfaedah. Oke? Jelas ini? Nah. Oke, ada pertanyaan? Abang Bib, jadi kirakan khiyar syarat memang dia akan 3 hari je. Dia tak boleh lebih daripada 3 hari. Nah. Tapi kalau contoh macam zaman sekarang biasa dia gunakan perkataan macam bahasa Inggeris warranty. Gimana? Apa ni warranty ya? Apa tu? Warranty. Warranty, ya garansi. Oke, garansi. Nah, warranty selama 1 tahun katanya. Contoh 1 tahun gitu. Nah. Itu sebenarnya secara syariat nggak masuk. Karena orang
hampir-hampir semua barang kalau 1 tahun itu pasti berkurang manfaatnya. Walaupun misalnya masih bagus, handphone misalnya, pasti kualitas baterainya menurun mestinya. Apa istilahnya kalau iPhone itu ada istilah apa? Healthy, baterai healthy-nya ya, berkurang biasanya. Awalnya 100 menjadi 80. Gimana kita menggaransi yang seperti itu? Itu baru kita lihat dari segi baterai, belum lagi kita lihat dari segi komponen-komponen yang lain ya. Chipnya ini lain sebagainya, pasti ada pembengkakan lain sebagainya. Makanya nggak bisa mensyaratkan lebih dari 3 hari itu untuk warranty, sangat sulit lah. Mobil, apalagi mobil kalau dipakai pagi, sore, siang, malam, jalan ke sini, jalan ke sana, buat Grab apalagi. Nggak bakalan ini lagi. Kulkas, ya kan? Nah, makanya kalau lebih dari 3 hari itu memberikan garansi terlalu berlebihan. Nah, hakada. Kecuali memang dia biasanya sih prosedurnya juga panjang nanti setelah 1 tahun. Ini ada syarat yang kurang ini lain sebagainya. Nggak mau. Ada pergantian kabel ini lain sebagainya. Nggak mau. Jelas itu ya. Nah, biasanya bakalan menyalahi lah daripada warranty tadi. Nah, sahih. Jadi garantinya kira kan sah ke atau macam mana tu keadaannya? Dia terbatal ke atau kalau secara khiyar yang disebutkan oleh syariat nggak masuk deh. Nggak masuk. Nah, bahkan kalau seandainya dia dijadikan khiyar sama dia lebih daripada 3 hari, batal al-'aqd. Akan datang nih. Falau zadal khiyar 'ala salasati batal al-'aqd. Ini dia yang ibarah setelahnya. Kalau seandainya melebihi khiyar tersebut atas 3 hari, akadnya batal, jual belinya batal. Naam. Karena itu tadi, kalau lebih dari 3 hari itu biasanya pasti berkurang lah manfaat daripada barang tersebut. Jelas itu. Paham Ustaz Helmi ya? Nah, namun adapun yang ada itu biasanya nggak disebutin di akad juga sih. Dan kesepakatan bukan di akad juga, bukan di majelis akad juga, cuma ada tulisan misalnya garansi itu. Naam, mungkin itu kita katakan bisa juga cuma sekedar ar-ridho bir-ridho lah, saling ridho. Dah, kalau nanti ada rusak akan kami perbaiki. Kalau tidak ada kerusakan ya alhamdulillah gitu ya. Naam, kata. Tapi secara khiyar, dia mau khiyar secara syariat nggak bisa, harus 3 hari doang. Nah, dan bahkan yang 3 hari ini, jelas ini ya. Kita katakan kalau barangnya bertahan selama 3 hari. Beda kalau seandainya barangnya nggak bertahan selama 3 hari, apa? Misalnya kita beli nasi goreng, mie goreng, berapa bertahan? Sehari paling. Kita bilang khiyar selama 3 hari, nggak bisa. Jelas itu. Makanya, walau kana al-mabi' mimma yafsudu fil muddah al-mushtaratah batal al-'aqd. Kalau seandainya mabi' daripada barang yang rusak di dalam muddah, di dalam masa yang disyaratkan, batal juga akadnya. Jelas itu. Nah, tapi kalau seandainya Indomie bertahan berapa? Atau nasi goreng bertahan misalnya apa? Bertahan misalnya 1 jam. Akhirnya dia syaratkan sekitar 5 menit katanya. Berpikir secara tamam, silahkan. Karena belum rusak 5 menit itu. Nah, gitu. Jelas itu. Maka tergantung daripada barang. Sayur misalnya, sayur. Ada yang bertahan sampai seminggu. Buah-buahan seperti itu juga. Maka tergantung daripada bagaimana ketahanan daripada barangnya yang kita beli ataupun yang kita jual. Jelas ini ya? Gitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, kata. Inilah yang berkaitan dengan masalah khiyar syarat. Jelas ini. Nah, namun itu tadi dobitnya paling di situ perlu tanbih, di dalam dobit khiyar majlis juga disyaratkan dalam khiyar syarat kecuali yang distisnakan fi masyar fi al-gawatul majlis. Itu sangat sangat penting itu. Nah, kata. Wa illa al-bagi itu kita katakan sangatlah mirip dengan syarat-syarat yang kita terangkan. Dan perbedaan antara muttasilah sama mutawaliyah, muttasilah maksudnya apa? Bil aqd, kalau seandainya disyaratkan di aqd, atau kita katakan bahwasanya apa? Muttasilah tersebut dengan majelis. Kalau seandainya di majelis. Dan mutawaliyah itu adalah harus kita katakan itu tadi. Jelas ini ya? Kata. Ayo, ada masalah tadi sedikit di sana? Enggak ada, aman aja semua.
Oke, tamam. Oke, ada pertanyaan lagi? Tamam. Insyaallah malam Rabu akan datang kita libur dulu. Insyaallah. Soalnya ada kegiatan. Insyaallah malam Rabu setelahnya lagi insyaallah bil afiyah akan kita sambung kembali. Hakata. Paling kalau mau tambahan di sini juga ada masalah ini. Masta' gabaidkan. Ini masta' gabaidkan sama dengan yang sebelumnya juga. Itulah terkadang syarat minal mushtari. Ini enggak sah. Karena kita katakan seperti yang kita terangkan kemarin. Ketika dia beli, ayahnya atau ininya, usulnya itu otomatis merdeka sama dia. Makanya tidak bisa disyaratkan. Tapi kalau seandainya min huma atau minal bai' malah kita sah. Kalau minal bai' memang bai' mempunyai kewenangan di sana. Kalau min huma kita tawakuf, nanti akan datang masalah tawakuf dan lain sebagainya yang kita terangkan. Hakata. Aiyah. Tamam, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.